Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Antia, NPM 2476358 dari Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan desain abutmen jembatan tipe gravitasi batu kali. Ini ada data-data properties yang dibutuhkan, seperti biji batu kali, lalu daya dukung gesernya, biji tanah dan timbunan. Di sini kita mulai saja membuat pradimensi abutmennya. Pradimensi abutmennya untuk tingginya saya menggunakan 4. Lalu D ini kita lihat rumusnya di sini. D per 1. Ini D ini sama dengan 1/6 atau 1/8 H. Kita pakai 1/6 saja. 6H. Lalu untuk H2-nya itu ini H2-nya. H2 sama dengan kita H2 itu tinggi H biasa dikurangi H1 lalu dikurangi dengan tinggi girdernya. Nah, untuk B ini adalah setengah dari H-nya atau 2/3 dari H. Kita pakai yang setengahnya saja. Kita dapat B-nya 2, lalu B1-nya itu adalah ini, B1 itu setengah dari D atau sama dengan D. Kita pakai B2 itu setengah dari D. Ini, bentar. B2-nya itu adalah ini. Kalau di sini 3 kali 6 dan 3 panggil 0,7. Seperti itu. Nah, setelah kita mencari pradimensi abutmen, kita lanjut mencari berat sendiri abutmen itu. Nah, berat sendiri abutmen itu dibagi menjadi W1, W2, W3, dan W4. Tuh di sini. Kita lihat di sini. Ini W1, W2, W3, dan W4. Untuk mencari alas W1 ini sama dengan lebar B-nya. Jadi kita D ini. Nah, untuk W2 itu adalah lebarnya sama B2. Sama dengan B2. Lalu untuk W3 itu B dikurang dengan B1 kanan kiri ini. B1. Lalu dikurang dengan W2 ini. Atau bisa dikurang dengan B2. Nah, itu hasil W3. W4-nya ini dengan W4 itu dari sini ke sini luasnya. Jadi W4 ini adalah B1 ditambah dengan luas W3. B1 ditambah nah, hasilnya untuk tinggi W1 itu sama dengan D. Ini tinggi D. Untuk W2 ini dari sini ke sini itu dia H2. H2. Nah, dari sini ke H2. Lalu dia untuk W3 abutmennya itu ada dari sini ke sini. Dari sini dengan H. Tinggi H itu dikurang dengan D-nya. Seperti itu. Lalu untuk nomor 4, W4 ini juga sama. Nah, dikurang dengan D. Nah, itu panjang mereka tuh dari ini adalah data panjang abutmennya sama. Nah, ini sama ya panjangnya.
kita nah, untuk mencari volume ini W1 ini bentuknya adalah segi panjang ya, jadi tinggal dikali saja lebar kali ini dan dikali sama ini kali jadi turun. Nah, untuk W2 juga sama, dia persegi panjang, kita ini luas dikali tinggi dikali panjang, kita lihat rumusnya sudah benar. Lalu untuk W3 dan W4 ini kan bentuknya segitiga, jadi dia 1/2. Di sini ini alas kali tinggi lalu dikali ini panjang seperti ini. Untuk ini W4 juga 1/2 setengah kali lebar kali tinggi kali panjang. Nah, seperti itu. Bangkas saja dengan koma. Nah, setelah mencari volumenya, kita mencari gayanya, yaitu volume dikali BJ. Untuk abutmen segi 4 ini yang W1, kita volume ini dikali dengan berat jenis batu kalinya. Tuh. Dengan volume ini dikali dengan BJ batu kali. Lalu W2 ini juga sama. Ini juga. Nah, untuk W4-nya dia dikali dengan tanah ya, karena dia masuk di tanah di sini. Jadi di sini volume W4 dikali tanah ini. Nah, setelah ini kita di sini adalah sigma W atau sigma berat sendiri itu adalah penjumlahan dari sini, kita hitung semua ini dan ini hasilnya. Nah, untuk itu kita lanjut untuk mencari lengan momen. Lengan momen itu ini ya, lengan momen di sini ada x1, x2 dan x1, x2, x3, x4 dan x5 ya. Jadi untuk di sini kita mencari berat sendiri ini. Untuk x1 dengan setengah dikali alas W1. Setengah dikali alas W1 kali alas W1. Alas itu ini. Nah, lalu untuk x2 dia setengah kali alas W2 ditambah B1. Setengah dikali alas W2 dan ditambah B1. Ini x3 karena dia bentuknya persegi 3 ini, jadi 1/3 ya. 1/3 dikali 1/3 dikali alas W3. Alas W3 lalu ditambah alas W2. Tambah alas W2 dan ditambah B1. Ini bentar. Nah, untuk F4 ini dia segitiga terbalik, jadi kita ambilnya 2/3 dikali alas W4 tambah W2 dan W2. Dengan 2/3 dikali alas W4 ditambah alas W2 lalu ditambah B1. Ini. Nah,
tambahkan ini sama ya. Nah, untuk dengan momen X-nya. Nah, di sini kita cari momen. Momen itu gaya dikali jarak. Jadi gaya ini dikali dengan jaraknya. X1, X2 sama gaya dikali sini dan lalu dengan X juga ini X ini. Lalu di sini sigma W-nya kita tambahkan. Nah, lalu lanjut ke perhitungan gaya yang bekerja. Gaya apa saja yang bekerja pada abutmen tersebut. Nah, ini untuk gaya yang bekerja nih, PA tekanan tanah aktif, PS tekanan tanah subgas, dan PP tekanan tanah pasif. Dan ada PU atau Q gaya vertikal struktur atas itu yang ini struktur atas. Di sini untuk gayanya setengah dikali KA dikali Y1 dikali K/2 dikali panjang abutmen. Dengan 1/2 dikali KA-nya ini, lalu dikali tanahnya, bisa lalu dikali K/2 ini dikali dengan panjang abutmen seperti ini. Nah, untuk ini tanah surface ini sama dengan KA dikali Q kali H1, KA-nya dikali dengan Q dikali dengan H1. Ini H1-nya dikali panjang abutmen. Dikali panjang abutmen ini. Bentar, abutmen. Seperti ini. H1. Dia dikali H1. Oke. Untuk ini sepertinya dikali H dikali dengan H ini. Nah, ya, karena itu kan PS itu yang ini ya, tingginya pas H-nya nih, ini H. Nah, lalu untuk tanah pasif dengan setengah dikali dengan KP dikali Y1. KP-nya dikali tanahnya dikali H2 dikali panjang abutmen. Apakah 2H itu dimaksud adalah H ini galian timbunan di galian. Maksudnya H ini adalah timbunan di depan abutmennya. Jadi 1/2 dikali dengan KP dikali dengan Y1 lalu dikali H1 pangkat 2 ya. Lalu dikali lagi dengan panjang abutmen. Nah, seperti itu. Untuk ini gaya vertikal struktur atas kita pakai 1700. Lalu setelah kita mencari gaya yang bekerja, kita cari lengan momennya, jaraknya. Ini ya. Y1, Y2 itu dan X-nya. Untuk Y1 ini adalah untuk Y2 ini bentuknya persegi panjang, makanya dia setengah dikali H. Dan untuk Y1 ini dia segitiga, jadi 1/3 dikali H.
untuk Y3 ini dia segitiga terbalik, jadi 2/3 dikali H. Kita langsung saja 1/2 dikali H. Nah, itu. Nah, lalu ini untuk jadi satunya 1/3 dikali dengan H. Nah, dan ini 2/3 dikali H. 2/3 dikali H. Yang dimaksud adalah yang dimaksud adalah H timbunan di depan abutmen. H1 ini. Untuk X5 itu adalah 1/2 kali alas W2 nya W2 lalu ditambah dengan B1 tambah B1. Ini kita lihat benar ya, B1 ini 2 angka 2 ini di X ya, bukan di Y, maaf, ini di X5 bukan Y. Lalu setelah kita mencari dengan momen, kita mencari momennya, itu gaya dikali jaraknya sama dengan gaya dikali jarak ini. Gaya dikali jarak ini kali jarak ini. Ini juga sama. Lalu kita mencari sigma P aktif. Nah, semua ini kita mulai dari yang gayanya dulu. Sigma P aktifnya itu adalah PA ditambah PS. Jadi ini sama dengan gaya PA tambah PS. Nah, untuk pasif, dia pasifnya sendiri. Pasif. Juga sigma PU-nya juga. Ya, sigma PU. Lanjut untuk yang ini, sigma P aktif, momen PA tambah momen PS. Ini ditambah dengan. Nah, untuk pasif, dia pasif sendiri dan PU-nya adalah Nah, sudah dapat. Ini rumusnya benar. Ya, benar rumusnya. Setelah kita mencari gaya yang bekerja dan dengan momennya, kita menghitung stabilitas abutmennya itu, Kak. Pertama, kita menghitung keamanan gulingnya. Sigma MR ini sama dengan PU kita lihat PU yang dipakai adalah ini. Ini PU yang dipakai adalah ini. Ini PU dengan PU ditambah sigma MW lalu ditambah dengan PP. Ini PP. Dan untuk sigma M of ini PA ditambah PS karena aktif tambah sini sama ditambah sigma gulingnya adalah sigma MR dibagi sigma M of I dan sigma MR dibagi sigma. Jadi oke ya. Setelah kita mencari keamanan guling dan itu oke, kita lanjut ke mencari keamanan gesernya, yaitu sigma FR dan sigma FD. Sigma FR ini sama dengan
dalam kurung C dikali B. C itu adalah posisi tanah kali dengan B-nya. Lalu ditambah sigma W ditambah sigma PU. Sigma W tambah sigma PU. Dalam kurung ya. Sigma W ini ditambah sigma PU ini. Lalu dikali tan sudut geser. Seperti itu. Lalu untuk ini sigma FD itu sama dengan sigma PA. Sigma P aktif ya. Ini sigma PA. Sigma P aktif. Gesernya adalah sigma FR dibagi dengan sigma FD. Sudut geser sudah oke. Setelah kita mencari keamanan geser dan keamanan geser kita oke, kita lanjut ke keamanan daya dukung. Keamanan daya dukung itu kita dulu di sini sudut gesernya itu 35 derajat. Lalu B-nya 2. DF-nya itu adalah D ini, dan kohesinya itu 0 ya tadi. Untuk NC, NQ, dan EY itu dilihat dari sudut gesernya 35 derajat. Nah, kita lihat saja dari sini caranya 35. Nah, seperti itu. Untuk gambarnya kita pakai yang tanah ya, gambar tanah seperti itu. Nah, untuk mencari keamanan daya dukung kita harus mencari key ultimate-nya, itu sama dengan C dikali dengan NC, lalu dikali lagi ditambah DF ya, lalu dikali gamma dikali NQ. Ini kita tambah 0,5 dikali dengan gamma lagi dikali B-nya dikali N gamma. Untuk sigma WL ini sigma V per A total. Sigma V ini rumusnya seperti ini. Kita mencari sigma V dulu. Sigma V ini sama dengan sigma sigma W ditambah sigma PU. Sigma W ditambah sigma PU. Lalu untuk A total ini panjang abutmen dikali 2. Panjang abutmen kita itu adalah 7. Lalu kita kalikan dengan sigma V dibagi A total. Untuk cari S daya dukungnya adalah Q ultimate dibagi dengan QWL. Nah, untuk keamanan daya dukung juga sudah oke. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.